Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumpi bergizi bareng Mak Muri episode 5 dari 100 talk show ya di Muri 100 Days Challenge. Kali ini seperti biasa pasti bintang tamunya perempuan ya, karena memang temanya adalah muslimah inspiratif gitu. Dan hari ini Mak Muri kedatangan bintang tamu yang spesial ya. Spesial juga karena apa? Karena drama kehidupannya itu inspiratif banget kalau menurut aku ya, dengan berbagai tantangan-tantangan dalam hidupnya itu sangat-sangat bisa menguatkan kita nih sesama para muslimah yang sometimes kita baper ya kan. Yang sometimes kita merasa gundah gulana. Alhamdulillah ada Batik Harko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alumah underscore channel. Wah seru nih ya. Udah banyak aja nih. Seru sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapan ya kita terakhir ketemu ya? Udah lama sekali ya. Kapan? 2000 waktu SAO kata abang. Waktu SAO ya. Let's see, 2018 ya. Apa 2018 kalau 2019 2018 ya kalau nggak salah tuh. Udah lama. 2019 SAO itu kan mulainya Desember 2018 kan. Kamu angkatan keberapa ya waktu itu ya? 2019 ya. Angkatan pertama ya. Angkatan pertama itu Desember 2018 sampai Januari ya kalau nggak salah, apa Februari gitu ya. Gimana kabarnya Marisma? Alhamdulillah. Ini lagi di rumah nih sama anak-anak. Iya, kalau Jumat libur, Mak. Oh, Jumat libur. Alhamdulillah. Jadi lengkap nih, ngumpul nih. Ya. Boleh dong cerita Marisma tinggal di mana sih sekarang? Dari 2020. Jadi kami itu keluarga petualang ya, Mak. Kenal Mak Muri itu waktu saya masih di Pekanbaru ya. 2016 ya, sejak dari gadis kuliah sampai menikah dengan suami 2000 sampai kenal Mak Muri pun saya masih di Pekanbaru. Kenal Mak Muri itu kalau boleh jujur dari seseorang kakak inspiratif juga, brand Al-Wafa kalau saya ingat ya. Jadi dari postingan beliau nge-tag Mak Muri sehingga saya kepo. Oh, saya waktu itu IRT full, anak masih 3 bulan, bulan apa ya, Oktober kali ya. Anak masih 3 bulan bayi, pengen membantu keuangan keluarga karena suami saya seorang guru ngaji, kalau orang-orang nyebutnya guru honorer gitu kan, belum PNS, yang mana keuangan belum inilah karena gajinya tidak UMR ya. Tapi kalau ingin memulai bisnis online, saya memikir mesti ada modal besar. Ternyata tidak, Mak. Bisa, tapi dengan punya ilmu gitu kan, sama mental yang besar. Lalu tahun 2016 sampai 2017 awal, saya coba-coba untuk berbisnis sesuai dengan passion, sesuai arahan Mak Muri, hobi gitu kan. Hobi saya membaca dan terus belajar, dapat produk yang tepat di kala itu, yaitu yang sedang viral ya, mainan anak-anak, edukatif, sama buku-buku Islam. Alhamdulillah berkat bimbingan dan ilmu-ilmu Muri, saya mendapatkan reward jalan-jalan ke Lombok dan kami sekeluarga berangkat, sekalian bulan madu tertunda. Malu. Pulang dari Lombok saya pun hamil. Tahun 2018 awal ya. 2018 awal pulang dari Lombok, saya nggak langsung ke Pekanbaru, ngabisin duit dulu. Ngabisin keuntungan, Mbak. Jalan-jalan ke Jogja, ke Bandung, ke Jakarta,
balik lagi ke Pekanbaru, suami bilang, gimana kalau kita menuntut ilmu sambil merantau? Saya nggak percaya gitu kan, mana bisa, nanti bisnis kita gimana gitu kan. Terus ada nggak bisa kalau tanpa admin gitu kan. Itu di Pekanbaru udah ada adminnya gitu kan. Sekarang admin saya pun udah bisa bisnis online, masih berkomunikasi yang di Pekanbaru gitu kan. Bisa kata suami. Bismillah, kami mulai lagi dari nol tanpa barang-barang rumah. Kami numpang di rumah Al-Quran, rumah tahfiz di daerah Bandung. Ya deketin lagi Mak Murinya, dan alhamdulillah bisa lebih sering jumpa sama Mak Muri gitu kan. 2018 itu bertepatan dengan milad beasiswa SBO ya, kelas yang FBS, belajar lagi dari nol. Ya tidak fokus di ciput aja kan gitu kan, tapi nambah-nambahin produknya saya mah. Di 2018 akhir, oh iya, kabar gembiranya di 2017 saya berhasil meresainkan suami. Makanya suami mau pindah merantau gitu kan, karena resign. Karena kalau beliau belum resign tentu nggak mau juga gitu, masih bertahan dengan kerjaannya. Jadi di 2018 akhir saya nambahin produk dengan Al-Quran. Tidak di satu supplier itu aja gitu kan. Jadi ada yang di macam-macam. Di Bandung itu kan banyak penerbit Al-Quran juga. Terus buku-buku di daerah Jawa juga, buku-buku anak. Alhamdulillah saya nambah admin lagi waktu itu, kan mau lahiran akhir Desember 2018, lahir anak kedua. Admin yang sekarang sama yang di Pekanbaru tentu beda cara ngelolanya, karena yang di Pekanbaru itu sistemnya arisan, yang sekarang sistemnya kita nyetok barang. Makanya saya ikut SAO-nya Mak Muri pas gitu kan ketika saya lahiran. Emang yang namanya ilmu itu berkembang, jadi saya tidak puas hanya satu kali aja ikut SBO 2016 sama 2018 itu beda, jadi saya terus upgrade. Kalau tahun ini ada SBO saya mau ikut lagi. Terus 2018 suami menyelesaikan SAO dan sekaligus menyelesaikan 2019 ya, menyelesaikan pendidikannya di Bandung, ikut ini tapi belum S2. Lalu beliau ngajak S2 ke Jakarta. Saya bingung. Ya Allah, udah PW di Bandung enak gitu. Adminnya udah cocok gitu kan. Jadi saya ngikuti gonta-ganti admin sesuai siklus hidup Mak Muri, tapi bukan karena adminnya macam-macam, tapi kitanya yang pindah, nggak mungkin adminnya kita ajakin juga pindah gitu kan. Jadi ketika di Depok, saya mulai lagi dari nol. Karena kalau di Jakarta, kuliahnya emang di Jakarta, cuman biaya hidup lebih nggak bagus, lebih keras kalau hidup di Jakarta. Kita orang Bandung yang tenang, adem, santai gitu kan. Jadi emang lama move on juga. Di Bandung itu 2019 pertengahan, saya tetap jualan Al-Quran, buku-buku, tapi ya kaget gitu ya Mak, dari kita yang kehidupannya tenang, tiba-tiba di Depok agak gimana gitu, berubah, adaptasi gitu kan. Terus admin belum dapet, aduh rempong. Suami kuliah, beda dengan di Bandung, suami kuliahnya lebih santai gitu kan. Ini kuliah yang beneran kuliah, karena kan memang S2 ya. Sempat down, mau berhenti berbisnis, cuman kan kalau kita kalau kita berhenti berbisnis gimana keuangan keluarga gitu kan. Nah, balik lagi buka impian. Jadi visi misi dan impian di sebuah bisnis itulah yang menguatkan kita untuk terus konsisten dalam melanjutkan dunia bisnis online ini. Oke, jadi sekarang tinggal di Depok ya sekarang ya? Enggak. Sekarang di mana sekarang? Bogor. Di mana? Bogor.
Oh, sekarang tinggal di Bogor. Ya, S2-nya udah beres. Belum. Jadi petualang kami ini belum berakhir, Mak. Oke. Nah, sekarang bisnis yang dijalani apa aja nih, Marisma? Sekarang anak berapa berarti sekarang? Anak masih 2. Anak dua, anak dua, kemudian merantau ya, artinya tidak ada apa? Tidak ada bantuan misalnya untuk jagain sama sama nenek, sama kakek kan kadang kadang juga aku suka minta bantuan nih, misalnya lagi repot atau kita lagi mau pergi misalnya main dulu ya ke rumah nenek ya, misalnya gitu ya kan itu ada bantuannya. Berarti kan ini nggak ada bantuan sama sekali ya gitu. Apa suami sekolah juga, kemudian Marisma juga Ada, dua, Mak. ada asisten nggak sih sekarang nih? Jadi, Oh ini putus-putus ya, tunggu ya. Kan sekarang anak dua, ya suami masih nerusin pendidikan, terus bisnis online juga. Ada asisten nggak sih sekarang? nggak ada. Nggak ada. Nah, gimana nih manajemen waktunya nih sekarang? Oke. Sekarang dengan jadwal saya yang lebih padat, karena kan dari Depok saya jenuh tuh. Alhamdulillah kami pindah ke Bogor. Di Bogor ini kami bukan ngontrak gitu. Kalau ngontrak kan tentu mempunyai waktu yang fleksibel karena kita sendiri yang mengatur waktu. Saya pindah ke Bogor karena emang susah move on dari Bandung. Kalau Bogor itu lumayan lah 11-12 dari Bandung. Adem juga gitu. Tenang, damai. Saya masuk di sebuah pesantren, saya mendaftar sebagai santri. Jadi eh, suami saya belajar, saya juga belajar. Anak-anak gimana? Kata teman-teman yang pada kepo gitu kan. Terus bisnisnya gimana? Jadi saya mikir otak juga. Aduh, kalau bisnis nyotok-nyotok pakai admin itu bingung juga kan, Mak, gimana ngaturnya. Alhamdulillah yang Al-Qur'an itu bisa dropship dari ini gitu, dari perusahaannya. Lalu saya pindah 2020 awal itu ber, bertepatan dengan pandemi, maka saya nyari lagi produk peluang gitu. Dan di musim pandemi kita kan fokus dengan produk-produk kesehatan. Saya ikutan juga menjualkan produk kesehatan. Lalu waktu saya itu kita bangun jam 4. Di sini subuhnya cepat juga. Subuh subuh cepat, beda dengan Pekanbaru. Kalau Pekanbaru apa ya, mikir orang Jawa itu bangun jam 4, ih cepet ya bangunnya, kami bangun jam 5 gitu kan, karena emang subuhnya jam 5. Nah jam 4 sampai jam 6 itu subuh sama zikiran, terus jam 6 sampai jam 6.30 kita harus nyiapin sarapan anak-anak, karena saya jam 6.30 sampai jam 8 pagi mesti belajar seperti anak-anak santri yang lain gitu. Terus jam 8 sampai jam 10 itulah waktu yang fleksibel bisa saya atur. Mau ngapain, mau beres-beres atau mau ngurus bisnis itu yang dari jam 8 sampai jam 10. Terus dari jam 10 sampai jam 12 masuk lagi. Jadi kalau sekarang kan mumpung libur makanya bisa gitu. Jadi jam 10 sampai jam 12 masuk lagi. Terus jam 12 kita sholat zuhur gitu sampai jam 1 zikiran. Jam 1 sampai jam 2 itu fleksibel lagi. Sampai jam 3 deh gitu. Terus jam 3 sampai jam 4 asar sama zikiran. Jam 5 sampai jam 6 fleksibel, istirahat boleh, ngapain boleh. Jam 6 sampai jam 7 maghriban, amalan, zikiran, ngaji, ngajarin anak ngaji juga. Jam 20.30 saya masuk lagi. Aduh, emang padat banget, saya bingung ngatur waktunya gitu kan. Uh, Kalau jadi anak-anak usia berapa sekarang? yang yang dulu 2016 ketemu sama Mak Muri itu kan bayi, jadi dulu sekarang udah berarti hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun berarti ya. Yang lahir di Bandung sekarang udah 2 tahun. Itu Berarti 5 saya sama 2 tahun ya. Nah, terus
tadi kan ada waktu-waktu yang fleksibel tuh. Nah, itu ya digunakan buat ngurus anak sambil ngurus bisnis gitu ya. Ya, jadi ketika ada jadwal saya, kan bisnis yang sekarang itu tidak perlu packing ya, Mak, gitu. Alhamdulillah gitu. Bisnis yang sekarang kita ketika ada orderan tinggal infokan ke orang pusat gitu. Kita tinggal terimain ininya Nah, aja. kalau Tapi buat bikin kayak waktu bikin konten-konten pemasaran itu gimana, Mak? Kapan tuh mulai posting-postingnya, bikin konten gitu? nah, syukurnya di bisnis ini kan saya bukan sebagai distributor tunggal. Jadi ada materi-materi yang diberikan pusat dan itu saya teruskan ke tim. Jadi lebih tenang lah gitu karena konten-konten sudah disediakan, Oke, materi-materi. berarti Marisma punya agen-agen sama reseller gitu ya? Ya, tim-tim. Tapi ke bahasa yang ini bahasanya mitra aja gitu, nggak agen reseller gitu, Mak, gitu. Oke. Berarti di sini kesibukan Marisma itu adalah yang pertama ibu rumah tangga, kemudian punya anak dua ya, 5 sama 2 tahun tuh lagi aktif-aktifnya banget tuh, ya kan? Terus yang kedua ngejalanin bisnis, yang ketiga sedang menempuh pendidikan gitu ya. Nah, salah satu strateginya ketika memilih bisnis adalah pilih bisnis yang nggak pakai nyetok ya, Mak ya. Pilih Ya, bisnis yang memang produknya sudah disediakan sama pusat, itu yang pertama. Yang kedua, pilih bisnis yang secara kontennya itu sudah disediakan oleh pusat juga, sehingga nggak perlu ada desain, nggak perlu bikin copywriting yang gimana-gimana gitu kan ya, itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, bangun jaringan mitra, sehingga ya, terbantu nih pemasarannya, nggak hanya mengandalkan postingan-postingan kita, tapi juga ada orderan dari para mitra gitu ya, Mak ya. ya. Oke, jadi itu yang sangat memudahkan banget ya kalau teman-teman sekarang posisinya sebagai ibu rumah tangga ataupun juga sama seperti Marisma yang sedang menempuh pendidikan itu kan pembagian fokusnya luar biasa tuh ya. Di satu sisi harus belajar, harus ada ujian, harus ada tanggung jawab lain. Ternyata memilih bisnis yang apa ya, yang praktis, milih bisnis enggak yang terlalu sebenarnya kalau dari segi idealis produk sih sebenarnya pengennya yang dulu ya, kalau yang tentang anak-anak itu ya gitu. Tapi Iya, sekarang karena memang ini yang sangat-sangat fleksibel waktunya, sangat mudah dijalankan. Akhirnya itu juga yang apa namanya yang membuat Marisma sekarang bisa, alhamdulillah bisa izin Allah bisa adil membagi peran, insya Allah gitu kan ya. Jadi penting banget untuk melepaskan ego, untuk tidak hanya fokus terhadap produk apa yang kita jual, tapi fokusnya adalah bagaimana menghasilkan uang, betul nggak sih? iya. Ngikuti Mak Muri juga. Karena Alhamdulillah. kalau fokus kepada ego tentu susah gitu, bikin stres sendiri gitu. Karena kan kita butuh admin juga. Sementara dari kondisi ini kita belum bisa. Jadi nggak punya karyawan ya, Mak ya? Niat hati pengen, cuman kita berada di dalam pesantren, susah dia bolak-balik seperti karyawannya Mak Muri bolak-balik ke rumah Mak Muri. Oke, nah itu berarti kuncinya tadi adalah lepaskan ego, pilih bisnis yang fokusnya adalah bagaimana melipat gandakan uang dan nggak kerja sendirian gitu kan ya, bangun jaringan distribusi juga. Nah, gimana Marisma nih untuk mengelola para mitra-mitranya? Apa aja yang dilakukan sama Marisma? Jadi ini mitranya kan juga ada pelatihan dari perusahaan, tapi kita nggak boleh lepas tangan juga gitu. Dalam sebulan itu saya mesti bagi waktu 4 minggu. Satu pekan pertama itu untuk ke grup gitu kan. Eh, Misalnya untuk open kemitraan. Minggu kedua baru kalau ada mitra yang bergabung kita adakan pelatihan apa namanya yang di Keluak orientasi untuk mitra-mitra baru. Jadi lebih ke coachingnya Mak gitu. Terus mengajarkan para mitra baru itu gimana mengenal sebuah produk ini gitu. Terus gimana cara mereka mempromosikannya, mengajarkan mereka jualan juga gitu Mak. Oke, itu cara untuk kita apa ya membuat mereka juga semangat jualannya ya. Nah, itu ada Mak Sucianik katanya penting banget untuk melepaskan ego, fokus on making money ya Mak. Betul banget Mak Sucianik ya. Oke teman-teman yang lainnya boleh juga bertanya dengan Mak Risma nih yang sekarang
ternyata ada tinggal di Bogor, udah dari Pekanbaru, kemudian ke Bandung, kemudian ke Depok, kemudian sekarang ke Bogor ya. Seru nih bisnisnya ya, seru kehidupannya. Buat teman-teman yang nyaman apa berada di zona nyaman, yang mager-mager ya, ternyata seru loh. Hidup berpindah-pindah itu ya gitu ya dengan bawa 2 anak dan sekarang kegiatannya ibu rumah tangga, anak kelima sama 2 tahun, kemudian berbisnis juga dan sedang menempuh pendidikan juga, masya Allah. Pendidikannya apa nih Mak yang sekarang di pesantren nih Mak? Ambil bidang apa? Al-Quran dan hadis, Mak, insya Allah. Masya Allah. Berapa lama Mak pendidikannya? Ada yang bertingkat. Jadi kalau kita sanggup, bisa 7 tahun selesai. Tapi kalau nggak sanggup, berarti ngambil tergantung takdir lah nanti. Yang sekarang yang ambil 2 tahun dulu. Ya, nanti kalau kita udah lulus yang 2 tahun, marhalah pertama, nanti istiqoroh lagi. Mau nambah lagi apa enggak gitu, sampai selesai gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi selain ilmu bisnis, ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah juga masih terus didalami ya sama Risma ya. Iya, aku ngiri deh, Masya Allah. Gimana sih, Mak? Sebenarnya, Mak, ada perasaan jenuh nggak sih sebenarnya ketika apa ya ngerasa ini bukan bukan bidang yang mau geluti gitu ya. Sedangkan kalau bisnis yang egonya itu kan pengennya yang sebelum-sebelumnya tuh ya kan. Kalau sekarang kan enggak nih gitu ya. Gimana sih sebenarnya untuk menghalau itu untuk awal-awal ya, nih untuk awal-awal yang oke deh aku melepas ego aku gitu ya. Itu gimana sih, Mak? Harus bagaimana menyikapi diri sendirinya tuh? Kalau mau ngikutin yang lama, berarti kita harus keluar dari pesantren jadinya. nggak nggak fokus belajar gitu kan. Untuk melepas ego itu pandangi aja wajah anak-anak, mereka butuh jajan yang remah-remah itu aja kita pikirin, nggak usah tinggi-tinggi banget karena ya effortnya harus setinggi makmuri kan kalau mau impian yang tinggi-tinggi gitu. Yang penting sebagai pejuang keluarga kita lihat anak butuh ganti baju, butuh beli pampers, terus pendidikan anak kita pikirkan juga. Mumpung sekarang anak masih kecil lah, kita bisa berbisnis seperti ini gitu. Terserah bisnisnya mau apa aja, yang penting nanti ketika saya keluar dari pesantren bisnisnya udah mudah-mudahan autopilot. Jadi Amin. jaringannya semakin berkembang gitu. Dan ketika anak mulai sekolah, ya inginnya seperti Mak Muri yang bisa fokus ngajarin PR anak-anak tanpa lihat HP seperti saya. Amin, amin, amin. Oke, nah itu tadi triknya ya teman-teman ya. Gimana ketika mau mengalahkan ego kita ya, aku mah pengennya begini bisnisnya, aku mah pengennya yang keren, yang punya butik, punya brand sendiri misalnya. Aku pengennya gini-gini gitu ya. Dikala kita mengejar ego, bukan ego sih, sometimes itu mungkin kita nggak ngerasa itu ego, itu impian kita gitu kan ya. Tapi sekali lagi ada prioritas ya, ada prioritas. Nah, yang dilakukan sama Marisma adalah pandangi wajah anak. Oh, dalam nih ya. Pandangi wajah anak, anak itu tetap butuh kita, anak itu nggak sebenarnya nggak pengen terlalu macem-macem juga, mereka hanya butuh sedikit saja gitu kan ya. Tapi gimana caranya pilih bisnis yang tidak terlalu sibuk sebenarnya Maya, dikala memang kondisinya belum memungkinkan untuk ngebangun tim, tidak memungkinkan untuk ada karyawan, ada tempat terpisah dan sebagainya. Menerima kondisi apapun yang Allah kirimkan, lalu optimasi aja apa yang sudah Allah berikan itu ya Maya. Dan ternyata ketika kita fokus mencari yang tidak ada malah bikin pusing. Sekarang Marisma fokus dengan apa yang ada, lalu cari solusi untuk bisa bagaimana memblending antara tinggal di pesantren, ikut pendidikan, anak-anak keurus, tapi punya penghasilan juga. Dan ternyata tetap ada solusinya ya, Masya Allah. Keren banget. Nah, Marisma kan tadi kan menceritakan bahwa meresignkan suami ya. Karena ini penting banget nih kalau untuk kita bisa gantian ngurus anak gitu kan. Nih kadang Marisma sibuk, anak dipegang sama suami. Kan kita sangat kebantu banget ya Maya gitu ya. Dan tetap anak juga butuh sosok seorang ayah nih gitu kan ya untuk menjadi tauladannya dan harus banyak di rumah juga. Apa yang dilakukan sama Marisma akhirnya suami dibukakan hatinya untuk mau resign? Jadi waktu itu kan yang namanya seorang guru yang berada di sekolah IT itu jadwalnya sibuk banget. Pergi matahari terbit, pulang matahari terbenam. Anak memang masih bayi waktu itu. Cuman saya mikir sendiri kan, ini kita nggak waras rasanya seharian kita di rumah sama baby. Terus belum lagi pas pulang matahari terbenam, suami udah lelah gitu. Ya
Kalau udah lelah itu fokusnya beliau ingin istirahat gitu kan. Ya oke, ketika hari libur dipanggil juga sama yayasan. Ya Allah ini nggak bisa apa pinjam sehari suami saya gitu kan. Jadi ketika eh, melihat kisah hidup Mak Muri yang suaminya juga resign gitu kan. Emang kita banyak kesamaan sama anak pertama saya juga meninggal, yang sekarang juga baru meninggal gitu kan. Mudah-mudahan nanti rezeki kita sama, amin. Terus Amin. eh, apa ya? Kenapa ya orang kok gampang meresainkan suaminya gitu kan? Ya, saya banyak-banyak doa. Ini doa saya sama doa suami sama-sama melangit karena suami itu emang kerjanya di bidang dia, tahfiz, emang hobinya dia gitu kan. Ya Allah, gimana ini kan susah banget, kecuali kalau dia kerjanya di bank atau kerja di perusahaan jadi karyawan pabrik itu gampang meresainkan mungkin menurut Risma gitu kan. Eh, ini udah hobinya suami gitu kan. Apa ya, ya itulah gitu, ada juga cuman ketika bisnis yang saya jalani kemarin dan suami berimpian ingin jalan ke Bandung ke ini, alhamdulillah beliau terbuka aja gitu, kayaknya abang harus resign supaya kita bisa merantau. Ngapain merantau gitu kan. Eh, apa mau lanjut kuliah katanya. Oh kalau itu oke gitu kan, berarti kan impian beliau jalan, impian saya juga jalan gitu kan. Alhamdulillah. Ya berarti sebenarnya kitanya nih, kita sebagai istri tidak perlu cerewet minta suami untuk resign, tapi kitanya minta langsung ke Allah gitu ya, Mak ya. Ya, karena kalau cerewet kan ujung-ujungnya kita bertengkar. Iya betul. Nah ini teman-teman yang lagi berjuang pengen meresignkan suami ya, yang pengen banget bisnis bareng, yang pengen banget di rumah lebih banyak waktu sama suami dan anak-anak. Berarti ya mungkin kita boleh lah sekedar ngobrol sama suami untuk membuka wacana gitu ya. Tapi cukup cukup sekedar diskusi, lalu nanti mintanya sama Allah. Karena hati itu memang Allah yang punya, biar Allah yang membukakan hatinya, kemudian Allah berikan peluang-peluang yang akhirnya secara logika laki-laki, dan tentunya kan sebagai kepala keluarga mereka memikirkan dong, ini nanti nafkah keluarga aku bagaimana gitu kan ya, kalau tiba-tiba resign dan belum tentu misalnya bisnisnya berhasil gitu kan ya. Tapi ketika kita mintanya ke Allah, kita ngerayunya ke Allah, dan ternyata Allah kasih pandangan yang berbeda ke suami, Allah kasih peluang rezeki juga dan tetap terjaga gitu rezeki keluarga gitu ya Marisma ya. Amin ya. Insya Allah. Tuh teman-teman ya harus sering-sering ngerayu Allah untuk dibukakan hatinya. Jadi nggak usah berdebat ya. Aduh kalau berdebat sama suami mah bawanya ribut deh ya nggak sih? Bawanya ribut ya Maya gitu ya. Entah berdebat urusan pengasuhan, urusan pekerjaan, urusan apa. Jangan berdebat kalau sama suami. Kita ngomongnya, ngadunya ke Allah, nanti biar Allah yang membalikan hati suami untuk bisa kita sama-sama akur nih gitu. Mak, ada tips nggak nih untuk terakhir ya? Ada tips nggak untuk para ibu rumah tangga ya yang ketika memang lagi merasa lelah banget gitu kan ya, lagi lelah dengan pekerjaan rumah, lelah sama urusan anak-anak, lelah dengan bisnisnya, apa yang biasa Risma lakukan untuk healing? Yang pertama, kalau emang ada uang dan tinggal di luar pesantren nih, sebaiknya emang punya asisten rumah tangga, itu jawaban terbaik. Kan berapa lah cuman Risma cari-cari infonya 1 juta ya per bulan gitu kan. Nah, kita sisihkan seperti kita menyisihkan biaya untuk admin. Karena biaya perawatan jiwa kita ini lebih mahal dibanding membayar asisten rumah tangga ya Mak, bukan Oh, babysitter. bahasanya ya, aku suka banget deh bahasa ini. Biaya perawatan jiwa kita. Oh, ya ampun, ya bener ya. Emang ternyata emang kita harus dirawat ya. Oh, Karena kita kalau udah stres banget, itu nanti bawaannya shopping lebih mahal daripada 1 juta ya. Iya bener juga, Ma. Itu kalimatnya keren tuh. Aku baru menemukan kalimat itu ya. Biaya, apa tadi? Apa tadi, Ma? iya untuk perawatan jiwa kita itu kan lebih mahal Biaya deh. perawatan jiwa, Masya Allah. Ya bener-bener. Karena seringnya malah shopping malah lebih mahal dari 1 juta ya. Oke, yang pertama berarti kalau memang memungkinkan lebih baik kita investasi, bayar asisten rumah tangga ya, dan malah jadi pintu rezeki ya buat orang lain ya, kita sedekah ya. Nah, bukan babysitter ya, karena kalau anak emang hak mutlak kita yang ngurus gitu. Kalau asisten rumah tangga kan berbenah-benah, kayak beres-beres, apalagi kalau rumahnya gede gitu. Kalau saya syukurlah dikasih rumah pas-pasan
di sini, jadi beresnya ya simpel gitu. Beda kalau rumahnya lantai 3, 2, aduh Masya Allah. Kalau berantakan diberantakin dari lantai 1, lantai 2, 3, coklat di mana-mana, tepung di mana-mana sama anak masih kecil-kecil. Aduh itu emang gak kebayang rempongnya gitu kan. Nah, Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa, Mak? kalau emang belum ada dananya berarti ada dua nih pilihannya. Satu kan posisi suami kerja kan tanpa asisten. Kalau kedua posisi suami sudah resign. Nah, ketika kalau posisi suami masih kerja, mesti di-upgrade ilmu membenah rumah gitu kan. Sekarang secara online ada banyak-banyak kelas berbenah apa gitu kan, ikutin. Terus kalau Risma juga ngikutin, inti dari materinya kemarin itu jangan melakukan sesuatu itu sambilan, karena kan kita bangga dengan kelebihan wanita yang multitasking. Sambil goreng, sambil muter mesin cuci, atau sambil nyuci piring, sambil memandikan anak, itu rupanya kesalahan terbesar. Risma baru tahu gitu kan. Oh iya, oh iya. Jadi gimana, Mak? Yang benernya jadi gimana, Mak? Yang benarnya itu selesaikan satu, udah. Nanti kalau udah selesai baru ke tugas selanjutnya. Goreng-goreng aja, masak-masak aja. Itu kayak waktu 5 menit di kamar mandi itu kita bisa menyelesaikan sekian puluh kerjaan. Entah beresin odol-odolnya, beresin apa, bilasnya. Rupanya gitu. Selesai sikat, selesai ini. Jadi selesaikan satu pekerjaan baru beralih ke pekerjaan selanjutnya. Dan itu Masya Allah. Nah ini nih perlu banget aku mulai terapkan ya. Aku kadang masih multitasking nih. Ayo ambil semangat ya. lihat HP sambil lipat baju itu berjam-jam nggak kelar rupanya. Ternyata setelah kita praktekkan, HP kita tinggalin dulu, tanpa HP baru kita entah itu melipat baju, nyetrika, itu emang kelar gitu, beberes satu ruangan gitu. Terus kalau mau beberes itu ya mulailah dari per kategori. Jadi jangan beresin kamar, beresin ini. Kalau pakaian aja dulu. Jadi pakaian kan namanya anak punya anak balita itu pakaian ada di mana-mana ya. Kamar juga, di ruangan juga, kamar mandi, di dapur kadang mereka tuh ya. Allahu Rabbi. Jadi fokus terhadap objeknya ya. Kalau pakaian saja gitu ya. Oke. Beresin tuh. Jadi jangan per ruangan. Jangan per ruangan. Karena kan kita mikir udah rapi nih kamarku gitu kan, ternyata buka lagi nih pusing lah gitu ya. Kalau per objek kan udah jelas, pakaian udah, ini udah saya beresin, ini udah, jadi simpel gitu. Terus kalau tentang apa yang itu yang pertama ya, kalau suaminya kerja jadi fokus ke kerjaan satu dan kerjaan lain. Jadi nanti ketika kalau rumah udah beres gitu kan, kita bebas, mau me time, mau main sama anak, mau ngurusin bisnis. Karena kalau sambil-sambilan, iya ada ide nih gitu, tapi kerjaan masih ini gitu kan. Pas pulang suami kerja, kakinya jinjit-jinjit, aduh ini apaan gitu, kayak kapal pecah gitu kan. Tapi kalau suami udah resign, itu surga dunia. Apalagi kalau suaminya pintar masak, Mak. Bukan suami aku banget tuh ya. Tapi aku sama suami kita dua-dua nggak seneng hobi ke dapur. Oke, berarti ya ini kalau ini malah nih ada Mbak Firda Basyarahil ya, Basyarahil ya. Saya juga biasanya gitu Mbak, nggak bisa disambi, tapi sekarang malah disambi sambil cuci piring sambil nunggu masakan matang. Kalau itu mah boleh ya kalau menurut aku ya, karena kalau misalnya masakan matang itu kan udah kita nggak ngapa-ngapain ya. Nah, disambi nyuci piring tuh bisa. Mungkin tadi yang dimaksud adalah kayak nyetrika dengan buka handphone gitu kan ya, itu dua hal yang berbeda gitu kan. Nah itu yang nggak boleh Mak. Tapi kalau masak sambil cuci piring itu masih teritorialnya tuh kayaknya masih boleh gitu kan. Karena kalau kita nungguin ayam empuk kita diem doang kan juga wasting time juga ya gitu ya. Yang tidak diperbolehkan ketika misalnya lagi beresin kamar mandi terus nanti nyambi apa ngapain kayak gitu ya. Itu yang disebut dengan multi topik yang nggak boleh. Nah, kalau yang dimaksud per objek itu tadi misalnya kita fokus dulu beresin mainan anak-anak. Jadi di seluruh rumah fokus membereskan mainan anak gitu ya, Mak ya? Karena kan mainan anak tuh tersebar sampai ke kamar mandi, bawa bola-bolanya. Kalau yang masih
anaknya balita mungkin kebayang deh, kecuali kalau anaknya yang paling bungsu itu sekolah baru udah rapi dah rumah. Terus Oke, jadi per objek. Kemudian kalau misalnya pakaian aja dulu kerjainnya. Walaupun walaupun sebenarnya secara visual belum ada ruangan yang rapih, berarti gitu ya, Mak ya. Tapi itu malah jauh lebih efisien ya. Almadea, terutama beresin kamar, nyambi lihat HP atau nyambi nonton TV akhirnya nggak ada yang beres-beres ya gitu ya. Pokoknya oh disambinya seperti itu ya, tidak boleh disambinya tuh. Oke, seru nih ya. Apalagi Mak Risma, ayo bagi tips kami untuk supaya bisa fokus. siapa yang suaminya udah resign? Kalau suaminya udah resign mah enak ya, tinggal berbagi tugas. Tapi kan belum tentu juga, Ma. Ada juga suami-suami yang misalnya tabu ya. Ada loh banyak ya, dan itu ada kultur-kultur daerah tertentu yang tabu bahwa kayak misalnya suami beres-beres rumah tuh satu hal yang tabu tuh ada, Ma. Kemudian ada yang kayak ada teman aku ya, dia tuh jijian nggak mau cebokin anak. Jadi dia dari anak bayi sampai anak besar tuh dia nggak pernah cebokin anaknya apa Oh. itu ada juga teman aku yang kayak gitu. Jadi gimana nih Mak untuk apa ya untuk membuka hati suami untuk mau apa ya untuk pembagiannya kalau di Marisman tuh gimana? Kalau sebenarnya dari suami sih nggak masalah, cuman keluarga besar karena saya kan orang Padang. Orang Padang itu khususnya Pariaman itu nggak boleh lah suami itu megang kuali, kompor gitu kan. Jadi itu juga yang menguatkan kami merantau karena biar orang-orang luar tidak mengutak-atik kor keluarga inti keluarga kita ya. Kalau di rumah orang tua, kalau mertua terserah suami lah gitu kan. Kalau di rumah orang tua kan ada gelarnya sultan jangan pegang kuali, itu memang stres banget karena kan Risma udah terbiasa bertahun-tahun berbagi tugas, ini gimana gitu. Akhirnya ya kita nggak bisa lagi ngutak-ngatik peraturan yang tidak tertulis. Ya emang tidak tertulis, makanya kalau suami udah beresin cuci piring, berarti kita lagi yang masak gitu. Ya tergantung dianya duluan mau ngerjain apa gitu aja tipsnya. Ah, Kan gitu suami kita megang apa gitu, karena kan nggak mungkin dia mematung sendirian 24 jam kan. Pasti nah itu berarti tipsnya nih teman-teman nih. Berarti dari berbagai pekerjaan rumah tangga itu kita serahkan dulu, kita ngalah dulu. Oke, ayah maunya pegang yang mana, so nanti sisanya sama bunda. Nah, kayak gitu ya berarti ya. Menyerahkan dulu ke suami, enggak kita yang ayah ini bunda ini, ayah ini bunda ini, enggak gitu ya Maya, tapi menyerahkan dulu ke suami nih. Oke, ayah nyamannya, ayah senangnya mau bantuin yang sebelah mana nih, nanti sisanya bunda deh, kayak gitu ya berarti ya tipsnya. masa kita yang ngatur, kan suaminya pemimpin. Oke, sip, sip. Nah, ini ada lagi dari Mas Suciani. Mak, kalau kami udah sama-sama jalan bisnis di rumah, tapi tantangannya adalah ketika jalankan bisnis sama-sama sering konflik. Karena beda pandangan. Boleh share tips couplepreneur, Mak? Muri ini jagonya. Uh, kalau Risma pribadi emang apa ya Mak ya, namanya kita suami istri itu jarang lah jodoh yang sama karakternya. Saya sendiri sensing ekstrovert, itu emang kalau dibaca-baca dari buku ini karakter, emang hobinya dagang gitu. Saya nggak punya ide gitu kan, tapi suka ngerjain atau nyontek ide orang, pembelajar lah bahasanya. Dan suami itu seorang seorang introvert kan pendiam ya gitulah. Jadi emang kalau di awal kita nggak mempelajari karakter kita sama pasangan, itu emang bentrok banget. Sampai ketika dia mengeluarkan ide kita bilang omdo gitu, omong doang. Karena dia emang seorang intuiting itu nggak ranahnya praktek, dia idenya banyak, sehingga ketika dia berbicara tuh dan apa nih paling ngomong doang gitu kan. Ternyata setelah kita memahami karakter pasangan, kita paham, oh berarti suami saya di bagian ide, ketika saya mentok, apa sih idenya bagus ya bang ya gitu kan. Ketika ada tugas dari seorang guru bisnis bikin 100 ide untuk mengelola jaringan, itu serahkan ke suami misalnya gitu kan. Yang sebagai seorang leader emang harus mempunyai ide banyak, sementara saya lemahnya di bagian ide dan kekuatannya emang di bagian praktek. Ketika
guru kayak misalnya Mak Muri lah, Mak Muri ngasih saya suatu tugas itu cepat saya laksanakan, misalnya posting lah inilah itu gitu, rekrut. Sementara kalau ide minim, jadi kuncinya itu apa, biar kita nggak bentrok sama suami, yaitu saling mengenali karakter pasangan. Oke, keren. Nah, itu teman-teman ya. Jadi, kenali. Jadi gini, kalau dan aku juga meyakini ya Marisma bahwa Allah itu justru menjodohkan dengan yang berbeda. Kalau sama, terus gimana cara kita saling melengkapi ya, kan gitu ya. Justru emang Allah carinya pasangan kita tuh yang berbeda gitu, supaya kita saling melengkapi. Nah, tadi yang berikutnya dari Marisma tadi adalah kenali. Ya, kenali karakter diri kita seperti apa, lalu kenali juga karakter suami seperti apa gitu ya. Jadi nanti ketahuan nih, oh oke, ini kelemahan aku, berarti kalau kekuatan suami apa nih yang bagian untuk menutupi kelemahan aku, seperti itu. Sip, sip, sip. Ya, jadi pahami dulu kelebihan dan kekurangan diri kita, lalu pahami juga kelemahan dan kekurangan pasangan kita seperti apa. Nah, temukan deh saling melengkapi gitu, dan memang Allah jodohkan itu pasti berbeda gitu kan ya. Pak, tunggu aja. Oke, oke, sip. Kalau udah sama-sama tahu kelemahan dan kekuatannya, kita bisa saling mengisi ya, Mak ya, dan nggak ego. Kok kamu nggak ini sih omdo aja nggak gitu ya, Mak? Bahwa kita justru harus menonjolkan kekuatannya suami, bahwa suami itu ideation, idenya banyak banget gitu kan ya. Sip, Mbak Risma. Ini Masya Allah. Sebenarnya aku masih pengen banget nih ngobrol banyak nih, tapi kebetulan aku juga udah ada janji yang kegiatan yang lain, udah ada tamu dari Jakarta karena kita ada meeting juga. Terima kasih Mbak Risma, ini banyak banget inspirasinya. Dan yang paling penting banget, aku pengen banget segera praktek untuk tidak multitasking. Untuk mengerjakan satu-satu sampai tuntas ya. Bismillah deh, aku coba deh. Terima kasih banyak loh Mbak Risma, inspirasinya. Masya Allah, Allah mudahkan semua urusannya. Allah kabulkan semua mimpi-mimpinya. Makasih Mak Muri. Salam untuk keluarga ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak ya. Nanti aku pasang caption di IGTV untuk aku mention akun-akunnya Mbak Risma. Dah.